Oke, tetap masih di Rohingya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Rohingya atau isu-isu Rohingya ini yang dikait-kaitkan dengan isu politik dan dikaitkan dengan akan adanya debat capres. Jadi untuk kepentingan politik intinya. Ini ada abang-abang yang mengatakan seperti itu. Nah, sebelum lanjut kita bahas, silahkan dicek lagi. Saya ingatkan lagi tombol subscribe yang masih merah diklik biar warna hitam, yang hitam berarti sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih karena subscribe itu adalah sebagai penyemangat kami agar terus menyuarakan tentang kasus-kasus Rohingya ini agar tidak mudah hilang dan dianggap selesai begitu saja tanpa adanya penanganan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Karena tahu sendiri di Indonesia, ketika kasus apapun itu yang tidak viral tidak akan diurus, ketika kasus kecil pun jika kasus itu viral maka itu akan cepat selesai. Oke, kita lanjut langsung pembahasannya ke seorang abang-abang nggak tahu siapa namanya, yaitu di televisi ya, udah tampil di televisi, yang mengatakan bahwa isu Rohingya ini dikait-kaitkan dengan isu politik. Namun kalau menurut saya ini bukan tentang politik. Saya tidak ikut campur, tidak terkait dengan ikatan politik apapun, dengan partai manapun, dengan calon siapapun. Saya tidak ikut politik, saya orang yang netral. Jadi tujuan saya membahas ini adalah biar orang-orang cerdas, orang-orang Indonesia, warga Indonesia itu mengerti apa yang akan terjadi nantinya jika sampai si Rohingya ini sudah banyak di Indonesia. Jadi intinya kita membela masyarakat Sumatera Utara dan khususnya di Aceh dan Sumatera Utara, itu mereka yang sedang resah dengan keberadaan para orang-orang Rohingya. Jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Masalah politik, masalah calon siapapun, kalian berhak milih siapapun yang cocok di hati kalian, yang menurut kalian bagus, silahkan kalian pilih. Jangan sangkut pautkan masalah ini dengan politik. Nah, seperti apa beritanya? Kita simak dulu yang tampil di televisi tentang si abang-abang yang mengatakan ini adalah isu berkaitan dengan politik. Ya, pemirsa, menurut Ismail Fahmi, dalam beberapa pekan terakhir polemik pengungsi Rohingya di Indonesia nampak dikapitalisasi. Dirinya mengungkap jika pasca debat capres putaran ketiga, tren isu Rohingya turun. Ia mensinyalir isu ini sengaja dipersiapkan untuk debat capres 7 Januari nanti. Kemarin itu soal isu Rohingya itu mulai diangkat pelan-pelan tuh. Dan ini kalau sampai kemudian dikapitalisasi, selesai debat, terus kemudian turun, nggak ada lagi membahas, ya nggak lama, kemudian nggak ada lagi pembahasan Rohingya. Berarti memang benar Rohingya itu dipakai untuk debat capres oleh salah satu. Kenapa? NHL udah mulai musir-musir beberapa hari ini. Nah, makanya, makanya ini kita belum tahu, ya, kita belum tahu arahnya kemana itu. Oh, dari pakar IT. Berarti ini cuma baru menduga-duga. Belum dinyatakan sah sebagai ini alat politik dan dikaitkan dengan rencana adanya debat capres nanti di tanggal 7. Ternyata baru dugaan saja. Ya, kalau menduga seperti itu, nanti setelah debat capres ternyata sepi, setelah debat capres nanti setelah tanggal 7 saya akan lebih lagi gencar untuk membuat kabar-kabar tentang Rohingya ini. Pokoknya jangan sampai sepi. Kabar Rohingya ini jangan sampai sepi. Karena kalau nanti kabar ini udah sepi, jarang ada yang membahas, ya sudah selesai sampai di situ saja. Tidak akan ada penyelesaian, tidak akan ada penanganan lagi dari pihak-pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan pengungsi Rohingya. Ujung-ujungnya apa? Masyarakat Indonesia lagi yang dirugikan. Yang dari belakang merasa aman terus masuk terus, jutaan orang nantinya. Makanya ayo kita tetap semangat, tetap kita suarakan terus tentang kasus Rohingya ini agar tidak diabaikan oleh pemerintah nanti setelah Pilpres. Masalah ini pun tetap cepat diatasi. Tapi jika masalah ini sepi, ya tahu sendiri lah, di Indonesia kan kasus kecil aja kalau udah viral itu cepat diatasi, masuk TV. Tapi kasus-kasus berat kalau itu tidak viral ya tidak akan diatasi, dibiarkan begitu saja.
Makanya ya terus dukung orang-orang yang menyerukan tentang kasus Rohingya biar berita ini tidak benar-benar hilang, apalagi nanti diperkirakan setelah debat Pilpres hilang. Nah itu yang bahaya, nanti nggak ada yang membahas, ya udah jadi pemerintahnya selesai begitu saja, dianggap nggak ada permasalahan Rohingya. Akhirnya apa, yang dari luar masuk sampai nanti ratusan kapal, jutaan orang jumlahnya, bentrok sama orang Indonesia, bentrok sama orang Aceh dikuasai. Kasihan saudara saudara kita yang di Aceh, di Sumatera Utara, dan ditakutkan menyebar ke seluruh daerah di Sumatera nanti. Nggak cuma di Sumatera, bisa ke Jawa juga, ke Kalimantan, kemana-mana nanti menyebar. Seperti yang di Malaysia sekarang sudah ratusan ribu orang bikin gaduh. Kalian mau? Enggak kan? Kalau nggak mau ya udah, kita gabungkan terus, kita suarakan terus, pokoknya tekan terus pemerintah harus selesaikan kasus ini. Jangan sampai diabaikan dan selesai begitu saja. Nanti rakyat yang akan jadi korban. Kembali lagi ke permasalahan politik yang dibahas tadi. Masalah ini mau dipakai untuk politik ya silakan, mau enggak ya silakan, mau dimanfaatkan oleh para capres-capres ya silakan. Tapi tujuan kami tidak masuk untuk ke ranah politik, membahas tentang kasus-kasus ini, meramaikan kasus ini, tidak masuk ke ranah politik. Kalaupun memang dimanfaatkan sebagai alat politik, ya sudah, kalian pilih saja capres-capresnya itu yang tidak berpihak kepada Rohingya, beres perkara. Tapi kan semua pasti nanti kampanyenya ya tidak akan memihak, karena awal-awal itu kan ada yang memihak, nanti pasti tidak memihak lagi ke Rohingya. Karena apa? Mereka sudah tahu nih beritanya. Seperti contoh aja di komen-komen saya itu kan semua nggak pro dengan siapa Rohingya, yaitu nanti mereka pasti beralih nih, dari awalnya ngomong mau mencarikan lokasi yang aman, dari awalnya yang mau memberi pulau Galang, itu nanti berubah. Ya namanya politik ya, wajar. Tapi saya tegaskan lagi, jangan sampai terpengaruh dengan isu politik. Dan jangan sangkut pautkan tentang Rohingya dengan politik yang akhirnya menguntungkan mereka orang-orang atas, pemerintah kelas atas, sedangkan rakyat-rakyat yang menjadi korban yang akan dibenturkan dengan para pengungsi Rohingya. Jadi terus yang menggaungkan, yang menyuarakan tentang Rohingya, terus kita ayo suarakan terus. Pokoknya sampai kasus ini selesai, sampai Rohingya ini syukur-syukur bisa dipulangkan semua dengan cara yang baik-baik nanti ke negara asalnya dan diterima di sana dengan baik-baik. Oke, mungkin pembahasan kali ini hanya sampai di sini. Kita lanjut nanti di video-video berikutnya. Saya ingatkan lagi, tombolnya yang masih warna merah yang ada tulisan subscribe itu ditekan, diklik biar berubah jadi warna hitam. Yang sudah hitam berarti sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih, karena subscribe bertambah itu yang menjadi semangat kami untuk terus menyuarakan tentang kasus Rohingya ini agar tidak mudah redam, tidak mudah hilang, dan tidak ada penyelesaian. Oke, kita lanjut ke konten berikutnya.